Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita bersekutu dan membangun kebaktian secara daring dalam suasana yang sederhana, namun tetap penuh rasa syukur di tengah situasi pandemi COVID-19. Hari ini Gereja Kristen Jawa Patalan genap berusia 96 tahun. 15 Maret 1925, Gereja Kristen Jawa Patalan didewasakan sebagai anggota tubuh Kristus di dunia ini. Karena itu, mari kita datang menghadap Tuhan dengan penuh rasa syukur dan sukacita, seraya kita memuji dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri dan menyanyikan nyanyian dari Kidung Jemaat 17, bait yang pertama, Tuhan Allah hadir. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kebaktian ucapan syukur ulang tahun ke-96 GKJ Patalan ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah Bapa kita menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, dipersilahkan untuk duduk kembali dan kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dengan nyanyian pujian syukur dari Kidung Jemaat 60 bait yang pertama dan yang ketujuh, Hai makhluk alam semesta. So
Tuhan Yesus selalu mengasihi kita meski kita sering tidak mentaatinya. Dan Tuhan Yesus memberikan hukum-hukumnya supaya kita bisa hidup dalam kasih-Nya. Kita akan menerima hukum kasih yang terambil dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata kita belum bisa melakukan hukum kasih seperti yang diperintahkan Tuhan. Untuk itu, kita akan melakukan introspeksi dan menyesali dosa-dosa kita. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 407, bait 1 dan 3, Tuhan Kau Gembala kami. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Dengarlah firman dari Tuhan yang telah berkenan mengampuni kita. Demikian, Aku Tuhan, penjaganya. Setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Kehangatan murka tiada padaku. Sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku. Ya, mencari damai dengan aku. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan
berakar, Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Yesaya 27 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Selanjutnya, kepada setiap orang yang telah menerima anugerah Tuhan, hendaklah hidupnya memasuki kehidupan yang baru, yakni hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Terimalah petunjuk hidup baru. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayatnya yang ke-7. Demikianlah petunjuk hidup baru dari Tuhan. Marilah kita menyatakan kesanggupan kita untuk hidup seturut dengan firman-Nya. Dengan bangkit berdiri, kita menyanyikan kidung jemaat 256 bait 1 dan baitnya yang ketiga. Kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucapkan doa syukur dan syafaat kita. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang begitu dekat dengan kami sehingga boleh kami sebut dengan sapaan Bapa di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Pada saat ini Tuhan, kami jemaat-Mu GKJ Patalan bersama-sama menghadap kehadirat-Mu di dalam doa. Tuhan, kami ingin menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami mengucap syukur Tuhan, pada hari ini
Engkau perkenankan kami untuk bersama-sama menghayati dan merasakan 96 tahun kehidupan jemaat-Mu GKJ Patalan. Kami mengucap syukur dengan berbagai berkat, sukacita, rintangan, dan halangan yang sudah kami lalui. Kiranya kekuatan Roh Kudus-Mu menyertai kehidupan kami, sehingga semua yang telah terjadi Tuhan menjadi kekuatan bagi jemaat-Mu untuk menjadi jemaat yang lebih dewasa. Kiranya penyertaan Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami Tuhan, sehingga kami mampu menjawab tantangan zaman. Kami mampu menjawab segala rintangan, cobaan yang selalu menerpa kehidupan jemaat-Mu. Kiranya kami, jemaat-Mu GKJ Patalan, mampu menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, Kau sertai jemaat-Mu, komisi, pokja, panitia, dan majelis yang saat ini sedang melayani. Kiranya Engkau berikan kekuatan kami untuk bersama-sama dalam melaksanakan pelayanan kami, mewujudkan damai sejahtera yang daripada-Mu, sehingga keberadaan kami boleh dirasakan bukan hanya oleh jemaat GKJ Patalan, tetapi juga menjadi sukacita dan dirasakan oleh masyarakat yang ada di sekitar kami, sehingga kami boleh bersaksi bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kasih, Engkau adalah Allah yang Maha Pemurah, dan Engkau memelihara kehidupan seluruh umat manusia. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pendeta Juniawan Santoso yang saat ini menjadi pelayan bagi jemaat-Mu. Kiranya Engkau beri kekuatan, kesehatan, Engkau berikan Roh Kudus selalu menyertai di dalam kehidupannya, juga keluarganya, sehingga dapat terus menjadi gembala di jemaat-Mu GKJ Patalan saat ini. Juga kepada Pendeta Emeritus Triutomo yang saat ini masih melayani di dalam masa yang sudah senja. Kiranya Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan semangat, sehingga tetap mampu melayani Engkau dengan penuh sukacita. Tuhan, kami juga berdoa untuk program-program gereja kami saat ini, yang pada saat ini menghadapi masa COVID-19. Kiranya Engkau sertai Tuhan program yang sudah kami rencanakan dan program yang akan kami jalankan. Tanpa tuntunan-Mu, tanpa campur tangan-Mu, tidak mungkin kami untuk dapat melakukan semua ini sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, pada hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Biarlah Engkau memberkati bangsa dan negara kami, Tuhan. Kiranya Engkau pimpin para pemimpin negara kami, dari Presiden Joko Widodo sampai pada tataran yang paling rendah.
Kiranya Engkau memberkati satu persatu sehingga boleh satu visi, satu misi untuk membawa bangsa dan negara kami, rakyat Indonesia keluar dari pandemi COVID-19, sehingga kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala, mewujudkan cita-cita bangsa kami, masyarakat adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Tuhan, di dalam kami melakukan kegiatan kami terdapat banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kiranya Engkau mengampuni Tuhan dan ajar kami untuk hari-hari yang akan datang bertindak, berbicara yang lebih baik lagi dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Allah, Bapa kita, bukan hanya mengampuni dan menyelamatkan kita, tetapi setiap hari Dia memberkati kita. Karena itu, dengan hati yang bersyukur, mari kita haturkan persembahan seturut firman-Nya yang demikian. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Mazmur 30 ayat yang ke-5 sebagai dasar di dalam kita akan menghaturkan persembahan. Jemaat Tuhan yang terkasih, pengumpulan persembahan kita iringi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 439, bait yang pertama dan yang keempat. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah kami jaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah
Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri mengaturkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah berkenan menggerakkan hati kami masing-masing satu persatu untuk dapat mengaturkan persembahan di tengah sukacita kami atas anugerah yang Tuhan berikan kepada jemaat-Mu di GKJ Patalan yang pada saat ini genap berusia 96 tahun. Ya Tuhan juga memampukan kami ya Tuhan untuk dapat mengaturkan persembahan di dalam segala hal. Tuhan Bapa kami di surga, kami juga akui ya Tuhan bahwa persembahan yang kami aturkan hanyalah kecil dibanding dengan berkat-Mu yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan juga berkenan memampukan kami untuk dapat mengaturkan persembahan yang lebih layak untuk waktu-waktu yang akan datang. Tuhan Bapa kami di surga, ya, kiranya Tuhan juga berkenan untuk mensucikan persembahan ini sehingga dapat dipergunakan sebagai sarana kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk para hamba-Mu yang mengelola hasil persembahan ini. Tuhan berikan kejujuran, Tuhan berikan kebijaksanaan, sehingga akan dapat mengelola seturut dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan Bapa kami di surga, sesaat lagi kami akan menerima firman-Mu. Kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat kami pergunakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pendeta Juniawan Santoso yang akan menyampaikan firman-Mu. Ya Tuhan juga berikan kesehatan, Tuhan berikan kebijaksanaan, sehingga akan dapat menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan Bapa kami di surga, berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan menerima serta melaksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa ini kami panjatkan. Amin. Saudara-saudara, marilah kita dengarkan bersama firman Tuhan yang terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, Efesus 4 ayat 13 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia dan mendapat kebaikan adalah setiap orang yang percaya kepada Tuhan, memperhatikan firman-Nya dan melakukan di sepanjang kehidupannya. Haleluya. Haleluya,
Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat malam. Shalom. Di hari ulang tahun yang ke-96 ini, kita akan bersama-sama merefleksikan firman Tuhan dengan tema hidup dan berakar kuat di dalam Tuhan Yesus. Hidup dan berakar kuat di dalam Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang terkasih, ibadah syukur hari ulang tahun GKJ Patalan ke-96 kita rayakan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dampak negatif pandemi COVID-19 bukan hanya berpengaruh pada sendi-sendi kehidupan manusia, tetapi juga memporak-porandakan tatanan kehidupan yang sudah mapan kita jalani selama ini. Mau tidak mau, kita semua harus berubah total sesuai dengan kemapanan baru. Perubahan ini tentu tidak mudah, bahkan sangat sulit sekali. Akan tetapi, jika kita tidak berubah, pasti kita akan celaka. Tidak sedikit yang sudah menjadi korban pandemi COVID-19 ini. Kesulitan berubah inilah yang saya ambil menjadi gambaran bagi kita bersama untuk menghayati betapa sulitnya melakukan perubahan kebiasaan, sikap hidup, dan perilaku kita sebagai gereja Tuhan. Menjelang 1 abad GKJ Patalan, kita memiliki visi untuk menjadi berkat bagi sesama. Komitmen ini kita wujudkan melalui tema-tema tahunan. Di tahun 2021 ini, kita bersama-sama bertekad untuk membangun kebiasaan, sikap hidup, dan berperilaku hidup dan berakar kuat di dalam Tuhan Yesus. Untuk mewujudkan janji iman ini, hidup dan berakar kuat di dalam Tuhan Yesus, kita akan mendasarkan dari firman Tuhan yang menjadi bagian dari ibadah ini. Setidaknya ada 3 firman Tuhan yang dapat menjadikan pegangan kita dalam mewujudkan tema dan visi GKJ Patalan. Yang pertama, Yesaya 27 ayat 3-6 yang menjadi berita anugerah. Yesaya 27 berkisah tentang bagaimana Israel diselamatkan. Umat Tuhan Israel digambarkan oleh Yesaya bagaikan kebun anggur yang elok. Namun keelokan kebun anggur itu bukan karena kemampuannya mengatasi berbagai macam gangguan yang menghambat pertumbuhannya, tetapi karena kebun anggur itu memiliki penjaga yang setia dan perkasa, yaitu Tuhan. Ia menjaga siang dan malam, memelihara dan merawat, menyirami, serta senantiasa menjagai agar dapat tumbuh dengan subur. Sang penjaga juga memerangi, bahkan membakar putri malu dan rumput yang hendak mengganggu pertumbuhan pohon anggur, sehingga dapat berkembang dan bertunas memenuhi bumi dengan hasilnya. Demikian juga dengan GKJ Patalan. Kita diingatkan akan kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus yang menjadi penjaganya. Ia akan tetap setia dan perkasa menjaga GKJ Patalan, baik secara personal maupun komunal, agar dapat mewujudkan hidup dan berakar kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus
sehingga dapat menjadi berkat bagi sesama. Anugerah Tuhan inilah yang menjadi dasar refleksi kita di hari ulang tahun ini yang ke-96 GKJ Patalan untuk mewujudkan visi dan misinya. Firman Tuhan yang kedua yang menjadi pijakan bagi kita bersama adalah Kolose 2 ayat 7 yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita. Kolose 2 ayat 7 menyatakan demikian, hendaklah kamu berakar kuat di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ayat ini cocok sekali dengan tema kita tahun ini, hidup dan berakar kuat di dalam Tuhan Yesus. Bagaikan sebuah pohon, pertumbuhannya ditandai dengan berakar kuat. Bagaikan sebuah bangunan, dibangun dengan pondasi yang kuat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Gereja. Setiap umat Tuhan dipanggil untuk membangun dirinya, untuk semakin teguh di dalam iman dan hidup penuh dengan syukur. Melalui firman ini, Rasul Paulus mengajak kita untuk melakukan introspeksi dan membuat resolusi di hari ulang tahun ini. Apakah kita akan melayani dengan visi dan panggilan yang jelas, atau sekedar menjadi selokan semata? Memang lebih mudah melayani atau bekerja untuk Tuhan tanpa suatu visi dan tanpa panggilan. Mengapa? Karena dengan demikian kita tidak terganggu dengan tuntutan Allah atau janji iman kita sesuai visi dan panggilan Tuhan. Kita dapat bekerja dengan akal sehat kita, ditambah polesan emosional Kristiani, boleh jadi cukup berhasil dari perspektif dunia. Lebih enak, tidak sulit, karena semua kita lakukan sesuai dengan ukuran dan pedoman akal sehat kita. Sebaliknya, ketika kita menerima amanah dari Tuhan Yesus Kristus dan selalu diingatkan akan apa yang Allah minta dari kita, selalu hadir mendorong kita untuk melakukan sesuai dengan kehendaknya, tentu kita tidak akan bekerja dan melayani Tuhan hanya berdasarkan akal sehat, bahkan berdasarkan kesepakatan bersama, tetapi sungguh-sungguh sesuai dengan visi dan panggilan Allah. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus pada saat itu dan kita semua saat ini. Firman Tuhan yang ketiga, bagaimana membangun jemaat Tuhan atau gereja yang adalah tubuh Kristus di dunia ini. Firman-Nya menyatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota.
menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Efesus 4 ayat 13 sampai 16. Jemaat Tuhan yang terkasih, menurut Rasul Paulus, berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, itu artinya ada pertumbuhan iman menuju pada kedewasaan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ada pertumbuhan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Juga ada pertumbuhan sikap, moral, dan perilaku yang dewasa sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya setiap hari, semakin teguh berpegang kepada kebenaran kasih Kristus. Bukan kebenaran sendiri atau ukuran masing-masing. Gereja ini bukan pasar rujukan bersama di antara kita, tetapi mewujudkan visi dan misi Allah bagi dunia, yaitu menghadirkan shalom, menghadirkan pembebasan atau menjadi berkat bagi sesama. Itulah sebabnya kita perlu bertanya lebih dalam lagi, sebagai tubuh Kristus atau gereja ini, apakah yang sebenarnya benar-benar kita anggap berharga di dalam hidup kita? Apa yang paling berharga? Diri kita sendiri atau Kristus? Rasul Paulus katakan, hidupku bukanlah aku lagi, tetapi Kristus. Jadi jika kita belum ditangkap, bahkan dikendalikan oleh Tuhan Yesus Kristus, juga belum menyerahkan diri kepadanya, kita bisa mengira-ira bahwa sebenarnya yang berharga dalam hidup kita adalah waktu yang kita putuskan untuk diberikan kepada Allah, atau mungkin sekedar pemikiran dan gagasan kita, tenaga kita tentang pelayanan yang kita sumbangkan kepada gereja. Tetapi ketika kita merenungkan lebih dalam, untuk siapa semua itu? Untuk saya? Untuk kita? Atau untuk Kristus? Kita semua diminta untuk mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Gereja itu ada, hidup, dan berkarya dari Kristus untuk melakukan visi dan misi Kristus, menghadirkan shalom, menghadirkan pembebasan, dan menjadi berkat bagi sesama. Visi dan misi itulah yang semestinya mewarnai, menuntun, dan mengarahkan kita, warga GKJ Patalan, untuk membangun kebiasaan, sikap hidup, dan perilaku hidup dan berakar kuat di dalam Tuhan Yesus, sehingga dapat menjadi berkat bagi sesama. Selamat berintrospeksi dan membuat sebuah resolusi di hari ulang tahun ini. Dirgahayu GKJ Patalan, Tuhan memberkati. Amin. Kita masuk saat teduh. Mari kita bersama-sama akhiri dengan doa. Tuhan, di hari ulang tahun ke-96 GKJ Patalan, kami selaku gereja, Engkau ingatkan bahwa gereja bukanlah tempat membuat keputusan atau membuat kesepakatan bersama, atau tempat untuk membuat visi dan misi
yang sekedar menjadi slogan dalam menjalani hidupnya. Gereja adalah bait Allah, di mana Allah bersemayam, Allah hadir, dan kehadirannya mendatangkan shalom, pembebasan, bahkan memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan, sehingga orang-orang yang datang ke baitmu merasakan kelegaan, merasakan aman, dan merasakan ketentraman di dalam hidupnya. Bahkan lebih dalam, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa bait Allah adalah tubuhnya sendiri yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan, menanggung dosa dan derita setiap umatnya. Oleh karena itu, jadikanlah gerejamu, GKJ Patalan ini, menjadi bait Allah, menjadi tubuh Kristus yang menghadirkan hati Allah untuk menyatakan visi dan misimu. Bukan sekedar slogan, dan juga bukan sekedar melaksanakan keputusan atau kesepakatan bersama, tetapi sungguh-sungguh menghadirkan shalom, menghadirkan pembebasan, dan menjadi berkat bagi sesama. Engkaulah sang penjaga yang setia, memelihara, menjaga, menyelamatkan kami, sehingga sebagai gereja kami selalu tumbuh, berakar kuat, dan bertunas hingga menghasilkan buah sesuai dengan kehendak-Mu. Selaku gerejamu, kami bersyukur karena penjagaan-Mu. 96 tahun lamanya Engkau menjaga kami dengan setia dan perkasa. Siang dan malam Engkau menjaga, memelihara, bahkan menolong dan menyelamatkan kami. Bahkan di tengah-tengah pandemi sekalipun, di tengah-tengah berbagai penderitaan, Engkau selalu menjagai kami. Oleh karena itu, mampukan kami tetap bersyukur agar kehadiran-Mu senantiasa dapat kami rasakan, sehingga dimanapun gereja-Mu ada, setiap pribadi jemaat-Mu berada, kehadiran kami boleh menyatakan kehadiran Allah sesuai dengan hati yang penuh kasih, tubuh Kristus yang membawa kelegaan, kedamaian dan pembebasan, bahkan keselamatan bagi semua orang, menjadi berkat bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan perantara kami yang selalu mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan akhiri ibadah syukur kita dengan bersama-sama bangkit berdiri dan menyanyikan kidung jemaat 252, bait yang pertama dan yang keempat, Batu Penjuru Gereja. Dasar yang besar, yaitu
Bersama-sama dengan seluruh umat percaya, marilah kita ikrarkan pengakuan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kekasih Tuhan, undurlah dari ibadah ini dengan sukacita dan damai sejahtera. Mari kita wujudkan hidup dan berakar kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan penuh semangat agar GKJ Patalan terus menjadi berkat bagi semua orang. Terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa sumber segala rahmat senantiasa memberkati dan menyertai saudara. Yesus Kristus sumber kasih dan keselamatan senantiasa menuntun dan memimpin langkah kehidupan saudara. Roh Kudus sumber terang senantiasa memampukan, menguatkan, dan memberikan damai sejahtera kepada saudara dan gerejanya saat ini hingga selama-lamanya. Amin. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah mati. Supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar, berbuahlah buah yang berasa. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan melepaskan-Mu, Kau cahaya hati.
diriku mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, melepaskanmu, Kau cahaya hatiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Salam. Hari ini 96 tahun yang lalu telah lahir Gereja Kristen Jawa Patalan di Bumi Pertiwi Indonesia ini. Dan saat itu kita masih di dalam penjajahan Belanda. Saat ini ketika kita sudah berusia 96 tahun, kita sudah memasuki 5 era. Era kemerdekaan, era Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi. Pasti di dalam sebuah kehidupan masing-masing zaman akan mengalami tantangan yang berbeda-beda. Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini ketika kita masuki usia 96 tahun, patut kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja yang telah memberkati kehidupan gereja ini.
menjaga, melindungi, mengayomi kita semua. Bahkan ketika 1 tahun yang lalu, ketika kita berusia 95 tahun, memasuki usia 96 tahun, bangsa kita, negeri kita ini dilanda prakoro pandemi COVID-19 yang sungguh luar biasa. Tetapi kita yakini bahwa Tuhan ternyata bersama dengan kita. Puji Tuhan. Pada saat ulang tahun yang ke-95, tema kita, pelayanan kita adalah sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan itu sebuah fakta, kenyataan ketika di masa pandemi kita belajar di rumah, kita bekerja di rumah, kita beribadah di rumah. Keluarga yang merupakan satuan dari orang tua dan anak-anak berkumpul di dalam rumah untuk beribadah bersama, untuk lebih mengenal, sungguh-sungguh mengenal kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita patut mengucap syukur Gereja Kristen Jawa Patalan selama 1 tahun ini, walaupun pernah merasakan ibadah di rumah, tetapi mulai bulan Juli tahun 2020 kita sudah melakukan ibadah di gedung gereja, walaupun tetap memakai standar protokol kesehatan. Puji Tuhan bahwa 1 tahun telah berlalu, kehidupan warga jemaat tetap dalam keadaan sehat, kuat, semangat, bahkan iman pun semakin teguh setelah mengenal Tuhan Yesus Kristus. Saat ini, ketika kita memasuki usia yang 96 di tahun 2021, kita masuk ke sebuah tema pelayanan yang baru. Hidup berakar kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa mulai tahun 2015, 10 tahun menjelang GKJ Patalan Inisiatif Abad, kita tetapkan, kita punya visi ke depan. Gereja Kristen Jawa Patalan menjadi berkat bagi semua orang. Saat ini, ketika kita mempunyai tema hidup berakar kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya iman kepercayaan kita ke depan akan semakin kokoh, semakin berakar jika sebuah pohon itu akarnya semakin kuat, akan tumbuh daunnya dengan lebat dan akhirnya juga berbuah, dan buahnya dapat dirasakan oleh semua orang. Ketika akar itu kuat, maka ketika ada angin yang kuat pun pohon itu tidak akan tumbang. Ketika akan ada badai, ketika akan ada hujan yang lebat, angin yang ribut, tetap pohon itu akan kuat. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari ketika kita masuki era tahun 2021, di mana pandemi 19 kita belum akhir, kita tetap punya iman yang kuat, yang kokoh, dan kita tetap semangat untuk pelayanan kita. Seperti yang tertulis di dalam surat 1 Korintus pasal 13 ayat 13 dikatakan, dan dengan demikian tinggal 3 hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Kita satu iman, kita satu pengharapan, kita satu kasih untuk maju ke depan, tetap kokoh kuat melayani Tuhan di dunia ini. Selanjutnya, dalam kesempatan ini, perkenankan kami mohon maaf kepada semuanya atas pelayanan masjid gereja yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh majelis gereja, seluruh komisi yang ada, pokja, panitia, tim yang ada, yang telah bersama-sama dengan tekad yang kuat, semangat yang kuat,
satu iman, satu pengharapan, satu kasih untuk terus melanjutkan visi kita ke depan menjadi gereja Kristen Jawa Patalan yang memberi berkat bagi bersama. Semoga Tuhan senantiasa memberkati, mendampingi, melindungi kita semua. Dirgahayu Gereja Kristen Jawa Patalan yang ke-96 tahun. Tuhan memberkati.
masa lalu Engkau tetap memilihku, ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku, ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Dalam setiap kehidupan kita, tak jarang bahwa situasi sulit yang menghadang kehidupan kita, kita merasa banyak pintu yang tertutup bagi kita. Namun terkadang kita lupa bahwa sesungguhnya kita memiliki Tuhan Yesus yang senantiasa ada dalam kehidupan kita. Ketika kita mau mengakar di dalamnya, Amin ya Tuhan. ketika kita mau menyerahkan diri seutuhnya ke dalam Haleluya. tangannya, kami yakin dan percaya bahwa Yesus Tuhan yang senantiasa menolong setiap kehidupan kita. Amin. Maka dari itu saudara, marilah saat ini kita menengadahkan pada Tuhan. Kita merendahkan hati kita. Haleluya. Kita satukan hati kita hanya untuk Tuhan. Haleluya Tuhan. Marilah kita mengakar kuat di dalamnya. Karena kita yakin dan percaya bahwa di dalamnya tiada yang mustahil.